Hai hai hai, ketemu lagi bersama dengan saya Rara di Ngode, Ngobrol dengan Dewan di podcast Kios Koran. Kriteria jalan itu kan ada bermacam-macam. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, bahkan ada jalan desa. Lah, kalau jalan desa jelas ya itu menjadi ranahnya desa. Tapi kalau jalan kabupaten, provinsi dan nasional itu yang kadang-kadang menjadi eker-ekeran. Janganlah urusan-urusan birokrasi itu dingel-ngel itu, sementara di lapangan kondisinya seperti itu. Betul. Nanti kalau masyarakat jare kok nanem pohon Jalan pisang di jalan, di ya. jalan. Benar-benar, Kan, Ibu. ya. Kalau Jawa Timur alhamdulillah ya, jalan mantapnya itu sudah jauh, sudah banyak peningkatan, Hanya juga kadang-kadang satu sisi itu kurang antisipasi. Iki wayahe arep lebaran gitu ya. Jadi tidak menimbulkan masalah gitu loh, seperti itu. Kita selalu ingatkan untuk kepentingan masyarakat itu dalam rapat-rapat koordinasi, terutama yang itu menjadi kewenangannya Provinsi Jawa Timur. Iya. Peran masyarakat itu justru yang sangat kita harapkan, karena kita sudah mengupayakan bahkan menganggarkan untuk ikut mensupport, menganggarkan. Kan kita tidak mungkin terus-menerus ngawasin itu. Jadi peran masyarakat itu juga sangat diperlukan. Teman-teman, sebelum saya memulai, saya mau curhat sebentar dan sedikit. Tadi sebelum kesini, pasti teman-teman juga pernah ngerasain ya, dan pasti sudah pernah banyak menemukan jalan-jalan yang agak-agak geronjalan, apalagi yang sering ditutupin daun pisang gitu loh, tahu nggak sih? Nah, itu sebenarnya kerugiannya tuh banyak sekali guys. Mulai dari kecelakaan, tadi itu sempat kecelakaan juga loh teman-teman. Iya, di arah Mers itu. Kemudian juga keterlambatan, ini tadi terlambat dikit ya karena adanya jalan yang bolong-bolong gitu kan. Nah, ini kira-kira kalau misalnya jalan tidak dibenahin dan harus menunggu jeglong-jeglong dulu gitu kan ya, sebenarnya faktornya itu dari mana sih kira-kira? Langsung aja kalau gitu, karena tema kita hari ini kita akan mengobrol tentang jalan rusak, ekonomi pasti ikut tersendat. Betul apa betul? Langsung aja kalau gitu kita sapa narasumber kita yang sangat cantik hari ini. Ada Ibu Hajah Atika Banowati SH dari anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa, sangat cantik hari ini. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya, sehat. Ya. Baik, Ibu, kalau saya baca-baca, Ibu ini aslinya dari Ponorogo nggih? Ya. Iya, asli sana ya Ibu ya? Asli sana. Berarti kalau ke kantor PP atau bagaimana Ibu biasanya? Tidak, ada tempat kita stay di sini. Cuman kalau pas nggak ada kegiatan, kan sekarang juga banyak kegiatan di dapil ya. Jadi kalau tidak ada kegiatan di sini ya kita pulang ke dapil untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dapil. Yang ada di dapil. Nah, ngomong-ngomong soal dapil, ini saya belum tahu dan teman-teman di sini juga pada belum tahu kan ya. Ibu, mohon izin, sebenarnya kalau Ibu Atika sendiri ini dari dapil mana sih kalau boleh tahu? Saya dari dapil 9 Jawa Timur. Terdiri dari Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan. Wow, 5 kota dan kabupaten. Daerah mana itu? Itu daerah tempat saya dong. Saya kan orang Ngawi. Oh gitu. Itu tempatnya Mataraman. Tahu nggak? Mataraman berarti. Mataraman itu wilayah sana itu yang dapil tadi itu 5 dapil itu termasuk wilayah Mataraman. Mataraman. Ya. Ini juga Ibu. Ya. Wong Ponorogo. Iya. Ibu Ponorogo pundi? Saya alhamdulillah di kota. Oh, di kota. Ya.
Mas Ada main-main ya nanti. ada istilahnya kalau kita nyebutnya kalau kita perantau itu delondrongi wong Ponorogo. Bener ya? Delondrongi. Telondongi wong Ponorogo. Tahu nggak Apa itu delondong? Anaknya orang Ponorogo. Oh, Ponorogo itu terkenal banyak sekali reok, makanannya. Kemudian apa lagi? Ada Sate, sate ya. ya nih, sate Ponorogo itu kan Ya, terkenal enak ya, Ibu, sekali. ya. Sate ayam, sate kambing. Jadi nanti kalau kita jalan-jalan ke Ponorogo, Kontak boleh ya saya. Bu ya? Iya. Boleh. Salah satu kebanggaan Indonesia loh ya Ponorogo itu. Reok. Betul, reok itu ya. sudah go Diakui. internasional, nggak nasional aja Iya, gitu. betul. Ibu semakin biar cedar agak dekat dengan ibunya. Oke, ya. Oke. Ya, ya, ya. Tadi ngomong ibunya nggak disuruh minum dulu Iya, toh, Kak. iya ini lo mau saya tawarin Ibu Apa ya? supaya diskusinya makin enak, nggak keseretan ya Ibu. Monggo silakan Ibu. Mau disediakan apa, teh, Ibu? mau Ada Boleh teh panas saja. berarti panas ya? ya. Heeh. Dua ya Mas ya, teh panas teh ya. panas semua ya. Kalau minum, ini biar. Air putihnya sekalian Mas. Tadi dari Ponorogo langsung ke sini Bu. Kalau tadi ya, karena habis ada kegiatan di dapil, tadi pagi-pagi berangkat. Ya. Ibu ini luar biasa ya. Dari Ponorogo langsung ke sini. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Semangatnya luar biasa. Iya. Isok tagak sih sakjane cak angele. Makasih. Iya. Oke. Jadi nanti kita di sini ngobrolnya santai Ibu. Kalau Ya. mau sambil diminum boleh sekali gitu. Tehnya mau manis atau tawar? Manis gak apa-apa. Manis. Mergo aku sih kurang manis. Wih. Tambah manis. Bisa aja Ibu ini padahal ya manis loh ya. Tapi memang kalau saya baca-baca Ibu di latar belakangnya ini dari tahun 2019 itu aktif sekali ya Bu ya, melakukan suatu organisasi, ada Yayasan Reok Ponorogo, Ya. kemudian Ormas, Iya. dan sampai saat ini menjadi pengurus di salah satu muslimat cabang Ponorogo. Nah, Betul. gimana sih Ibu caranya membagi waktunya Ibu? Ini kan banyak sekali kegiatannya Ibu gitu. Alhamdulillah ya. Saya kira kalau semua itu kita dasari dengan rasa senang dan kita dasari dengan niat ibadah, itu bisa saja dilakukan. Dan memang saya sejak dari dulu senang organisasi gitu ya. Dari dulu, mulai dari SMA saya tuh suka organisasi, dan bahkan setelah SMA saya menjadi istri seorang ASN yang mempunyai kewajiban juga harus ikut masuk ke organisasi. Betul. Istri ASN. Saya juga masuk PKK, Dharma Wanita dan lain Ini sebagainya. PKK ini, Bu. Oh iya, aku ya mau batin Punya, kok. Ini, tapi bukan kios koran, ini PKK yang ibu-ibu. Iya. Iya, oh jadi emang Ibu ini aktifnya nggak cuman menjadi seorang dewan, tapi Oh, juga enggak, di saya PKK jadi- juga aktif ya Bu? Iya, dulu saya di PKK pada saat suami saya di pertanian itu biasanya otomatis menjadi pengurus PKK Pokja 3 yang urusannya dengan pangan, Pangan, sandang itu. Jadi, Luar tapi biasa. yang paling mengasihkan ya tetap dengan anak cucu. Kalau Itu di rumah hiburannya, betul, iya. betul, Ibu. Yang paling Itu. ngangenin ya cucunya Iya, ya Bu, iya. daripada anaknya. Iya, ngangenin kalau anak cucunya. sudah tidak sekarang. Oh, sekarang sudah tidak. Artinya mereka sudah punya dunia sendiri ya. Iya. Jadi ya sama cucu itu yang menjadi obat capek. Gitu. Ya. Tapi kan di kesibukannya Ibu saat ini menjadi dewan, terus PP Surabaya, Ponorogo, itu kalau ketemu cucu setiap hari atau jarang-jarang sih Bu? Enggak juga, enggak tiap hari karena mereka ada tempat tinggal sendiri, sehingga kadang kalau mereka juga punya kesibukan sendiri, biasanya kalau Sabtu Minggu saya bikin masakan, terus saya video. Masih sempat masak berarti Ibu ini masak, ya? hobi saya masak. Saya bikin masakan, saya video, terus saya kasih capture. Siapa mau segera merapat. Wah, Ya, sih. gitu. Keren, Biasanya, keren, ya, Ibu-ibu. biasanya terus
Ya, pada merapat semua. Ya, gitu. Seperti itu. Ya. Kalau udah di rumah ya tetap menjadi ibu rumah tangga. Ya, iyalah. Nggak menjadi dewan kalau Ya, di luar. enggak lah. Kalau Kirain di rumah tetap menjadi dewan Oh, gitu ndak ya, enggak, harus masak enggak, sendiri. enggak, Wah, enggak. keren ibu-ibu. Saya seneng masak, seneng belanja gitu. Nggih, luar biasa. Baik, itu tadi seputar latar belakang dari beliau, yaitu Ibu Hajah Atika Banowati SH. Baik, kalau gitu langsung aja kita masuk ke tema kita hari ini yang tadinya saya sempat bercerita Ibu ya, karena memang kalau ngapunten kalau di dapilnya Ibu sendiri jalan yang rusak itu masih banyak atau bagaimana Ibu? Masih. Jadi masih sangat banyak, walaupun sebetulnya juga sudah upaya perbaikan itu ada, ya. Masih apa ya? Kalau bahasa Jawa ini lagi perintik-perintik mau dibangun. Sekarang ada istilah efisiensi, sehingga itu juga menjadi kendala. Tetapi apapun kerusakan jalan itu memang betul-betul harus Segera diseriusi, karena dampak daripada kerusakan jalan itu sangat bermacam-macam. Baik, kalau di daerah Ponorogo itu, terus kemudian Magetan, Ngawi dan lain-lain itu kan masih banyak yang ceklong-ceklong ya Bu ya, yang rusak gitu kan ya. Nah itu kenapa sih kok masih sering dibiarin? Ini kan mungkin masyarakat di luar sana itu masih belum tahu kok nggak didandan-dandan iki opo sih sakjane. Nah itu sebenarnya masalah kecil atau masalah besar sih menurut Ibu sendiri? Ya, masalah besar. Karena apa? Ya, satu sisi kriteria jalan itu kan ada bermacam-macam. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, bahkan ada jalan desa. Lah, kalau jalan desa jelas ya itu menjadi ranahnya desa. Tapi kalau jalan kabupaten, provinsi, dan nasional itu yang kadang-kadang menjadi eker-ekeran. Tanggung jawabnya siapa sih? Iya, itu tanggung jawab itu. Sini, ini tanggung jawab provinsi satu gitu ya. contoh, ada di tempat saya itu di tempat strategis pertigaan mana itu jenenge Dengok ya. Itu yang ke selatan ke Pacitan, kalau ke timur Trenggalek, kalau ke utara itu adalah ke kota. Itu jelas jalan nasional. Itu lubang luar biasa besar dan sudah memakan banyak korban. Nah, pada saat rapat kerja, kebetulan kita juga mengundang dari BPJP itu pemeliharaan jalan pusat. Iya, saya engkal-engkalan, masih engkal-engkalan gitu. Tapi alhamdulillah ya memang kadang-kadang kalau kami yang notabene orang provinsi ngelek nih dari uang pusat kayak BPJP itu ya gak digambres. Ya saya ngomong sama anggota DPR RI, apalagi itu komisi yang membidangi, ya langsung ditandangi. Yang seperti itu yang kadang kita sayangkan. Jadi janganlah urusan-urusan birokrasi itu di ngel-ngel itu, sementara di lapangan kondisinya seperti itu. Betul. Nanti kalau masyarakat nanam pohon pisang jare kok nanem pohon jalan pisang di jalan. Benar-benar kan, Ibu. Ya gitu. Baik, monggo. Aduh, ini terima tehnya kasih sudah Mas. datang. Ingat memori dan pisang ya. Jalannya biar Makasih Mas. Ladene luwes banget. Ini memang yang jual ini biasa. Matur nuwun. Ya. Iya, nanti kalau ditanemin pohon pisang banyak memakan korban, dikirain jalannya yang angker biasanya. Biasanya kan gitu. Ojo lihat kono jalannya angker. Padahal ya jalannya nggak dibetuli. Iya, gitu. iya. Nggih. Berarti salah satu permasalahannya ada di situ nggih Ibu ya. Nah, kalau ngomongin dari Provinsi Jawa Timur sendiri Ibu, kalau kondisinya sampai sejauh ini tuh sebenarnya seberapa parah sih Bu? Kalau di Jawa Timurnya sendiri? Kalau Jawa Timur alhamdulillah ya, jalan mantapnya itu sudah jauh dari ini, sudah banyak peningkatan. Hanya juga kadang-kadang satu sisi itu kurang antisipasi. Jadi seandainya
iki wayahe arep lebaran gitu ya. Mbok ndang toh jadi tidak menimbulkan masalah gitu loh seperti itu. Jadi tapi kita sudah sangat koordinatif, kita selalu ingatkan untuk kepentingan masyarakat itu dalam rapat-rapat koordinasi, terutama yang itu menjadi kewenangannya Provinsi Jawa Timur. Iya. Kan sebenarnya banyak jalan itu yang tadinya rusak terus kan diperbaikin gitu kan ya. Tapi kenapa sih belum ada 1 tahun itu kembali rusak? Nah itu apakah tidak ada pengawasan atau bagaimana ini Bu? Itu dari sisi kualitas memang kadang-kadang perbaikannya juga tidak tepat ya, kadang ditempel-tempel tapi akhirnya menjadi tempelan itu tidak rata. Ada yang lebih tinggi, ada yang, ya itu justru yang membahayakan gitu. Kalau kita ini kan pengawasannya ya senyampang kita ingatkan, tapi bahkan kadang kita juga turun loh. Kita turun sidak. Nah, nanti kalau kita sudah sidak, mereka juga keteter. Iya betul. Itu. Berarti sejauh ini sudah melakukan sidak berarti Bu? Sudah. Sering ya? Sering. Saya di Ponorogo itu meneng-meneng sama teman-teman Tahu-tahu yang langsung dari dateng. sekarang ini di Dapil 9 itu komisi D-nya ada 3. Sehingga benar-benar saya, Pak Misri dan Mbak Sasa. Sehingga kita benar-benar ini yang periode kemarin itu tidak ada komisi D, sehingga ada longsor yang sudah 1 periode lebih itu tidak diperbaiki. Karena itu. tidak ada komisi wakil D yang dari pembangunan itu tadi. Kalau sekarang enek iki sidik ya kita langsung. Iya gitu loh kan. Dan ini sidaknya surprise tiba-tiba ya Bu ya, tanpa ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong tahu-tahu yang di jalan epo-epo. Kalau sidak ngomong kan nggak sidak namanya. Tapi sejauh ini sidak ada temuannya enggak Bu? Ada. Apa itu Bu temuannya Bu? Kemarin yang kita sidak itu yang longsor itu. Kalau sekarang ini yang longsor yang kilometer di antara Ponorogo Pacitan, tepatnya di atasnya Selau. Itu sampai saat ini kan belum ditemukan bahwa apa penyebab longsor itu gitu loh. Yang saat ini dilakukan itu hanya ya lek longsor ya terus dibenerin itu. Tapi penyebabnya itu apa itu belum ditemukan. Nah, ini yang nantinya menjadi rekomendasi Komisi D untuk membuat satu penelitian, bahkan mungkin bisa melibatkan perguruan tinggi agar itu bisa kalau orang sakit itu bisa disembuhkan gitu loh. Karena itu sudah menjadi rutin longsor rutin gitu loh. Kalau saatnya hujan agak ekstrim, padahal itu kan jalan utama yang menghubungkan Ponorogo dengan Pacitan. Kemarin agak parah itu dan kita sudah sempat turun juga. Ada beberapa spot titik yang rawan. Iya. Iya, Ponorogo Pacitan, Ponorogo Trenggalek. Masalahnya saya itu belum pernah ke sana jadi belum Ayo tahu. kesana. Kondisinya itu masih belum tahu Ibu saya Pacitan itu. itu bagus sekali ya. Pantainya terkenal. Nantinya lagi, kalau Pacitan, kalau Ponorogo ya kulinernya, budayanya gitu. Ya. Baik, itu kan kalau peran dari Komisi D sendiri itu kan pengawasan ya Ibu ya, salah satunya. Nah, kalau untuk peran dari masyarakatnya sendiri, apakah mereka juga perlu ibaratnya mengontrol dan juga mengawal tentang pembangunan jalan itu juga atau tidak? Ya harusnya ya. Ya. Sehingga karena peran masyarakat itu justru yang sangat kita harapkan, karena kita sudah mengupayakan bahkan menganggarkan untuk ikut mensupport menganggarkan. Nah, ini satu sisi pelaksana dari OPD. Ya, kan kita tidak mungkin terus-menerus ngawasin itu. Jadi peran masyarakat itu juga sangat diperlukan. Perannya ya teman-teman ya. Ojo ngandalno dewan terus. Sama-sama berkolaborasi berarti ya. Mempunyai empati juga bahwa kita, saya kira kalau masyarakat itu diajak diberi pemahaman itu menumbuhkan rasa handarbeni,
Nah, itu yang penting. Kalau masyarakat juga memiliki rasa handarbeni, ikut menjaga, selain ikut mengawasi juga ikut menjaga. Betul. Gitu. Iya, tapi mau bagaimana? Kita kan tahunya ya pokoknya Bu Dewan, Pak Dewan. Nah, itu kadang-kadang. Harusnya bagaimana kita nggak tahu. Ya, melalui podcast ini mudah-mudahan kita semua memahami, mulai paham gitu kan sebagai masyarakat. Kalau misalnya melihat jalan yang rusak langsung bilang ke Dewan, langsung di Mention gitu ya ojo diviral maksudnya. Tapi memang sekarang kalau diviralkan itu menjadi lebih cepat penanganannya gitu loh. Ya kadang-kadang memang harus digitukan gitu. Kalau enggak gitu ya rada anyel. Teman-teman kalau lihat langsung diviralkan berarti. Kurang justice. Diviralkan tapi untuk tujuan yang baik. Gitu. Enggak apa-apa. Dan harus tahu juga penyebabnya apa. Ya, jangan asal-asalan yang ini gitu. Ya. Monggo Ibu kalau sambil okay. minum mumpung masih anget-anget ini ya. Tapi Mas Sony kalau jalan ke sini aman kan ya jalanannya? Aman, kalau saya naik kendaraan umum, naik bus kok saya. Jadi sekarang sudah ada tol jadi udah mempermudah. Cuman memang yang di jalan bawah mungkin enggak jalan-jalan yang kayak jalan tembus Ponorogo Pacitan, itu banyak yang Trenggalek itu masih longsor karena tebing batu gitu. Jalan dari Madiun Ponorogo itu juga, waduh, itu 1 jam sendiri. Jadi kalau Ponorogo Surabaya itu 3 jam, yang 1 jam itu Ponorogo Madiunnya. Kalau 2 jamnya sisanya berarti ya, Bu, ya? Jadi kalau saya tidur aja, driver saya bisa tidak ada 2 jam itu dari loh, kok niku miber ta? Malah mesti kan kene ngawur ae, saya bilang gitu. Enggak boleh loh. Itu. Baik, Ibu. Sebenarnya seberapa besar sih Bu dampak infrastruktur jalan yang rusak ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur? Pastinya infrastruktur jalan itu sangat diperlukan karena kalau jalan-jalan itu rusak pasti akan mengganggu mobilitas pedagang, mobilitas orang-orang di mana-mana itu tidak hanya pedagang ya, orang yang beraktivitas juga akan terhambat. Saya kira prasarana jalan itu sangat-sangat vital dan sangat-sangat harus diperhatikan gitu. Berarti ya seperti contohnya petani-petani yang ada di Ngawi mau menjual hasil panennya, gitu mau kan? Mau belanja. Kalau petani di Ngawi itu luar biasa loh, sudah maju-maju dan mereka termasuk lumbung padinya Jawa Timur. Betul-betul. Ya, jadi memang ini sangat-sangat krusial ya Bu ya. Ya. Kalau jalan nggak segera diperbaikin, otomatis perekonomian ini akan terganggu dan terhambat. Iya. Karena jalan penghubung antar kota ya dari situ. Iya. Tapi ada nggak Bu ya untuk anggaran untuk pelebaran jalan gitu? Ada. Saya baru berupaya, bukan saya ya. Kok saya langsung enak menjadi komisi D. Memang muncul ide itu dari teman-teman yang ada di dapil sana. Pelebaran jalan antara Arjosari Purwantoro. Itu kan jalan tembus ekonomi yang luar biasa strategis. Lah itu lebarnya hanya 3 meter. Nah sekarang sudah kita upayakan, kita usulkan dan sekarang sudah dilaksanakan pelebaran itu menjadi 6 meter. Nah itu memerlukan anggaran yang cukup besar dan itu tidak bisa 1 tahun. Jadi tiap tahun kita anggarkan. Masih ada sisa berapa? Sekitar 20 kilo itu baru tembus ke Purwantoro. Itu luar biasa strategis. Dan sebetulnya masih ada lagi antara selur dengan Tanggaran itu menghubungkan Trenggalek dengan Ponorogo. Iya, di situ ada perdagangan cengkeh yang luar biasa dan juga ada ternak sapi perah yang ada di Ponorogo itu dibawanya ke pabrik yang ada di Trenggalek. Nah ini kalau jalan-jalan ini bisa sebetulnya sudah
sudah artinya sudah tidak perlu pelebaran kalau yang seluruh Tanggaran, tapi hanya perbaikan. Neng duite Ponorogo ya ora nyandak. PAD Ponorogo itu loh berapa? Nah itu kan mesti harus kita support dari provinsi. Itu yang seperti itu kadang menjadi persoalan. Betul. Gitu ya. Baik Ibu, kita ngomongin soal anggaran ya Bu ya. Kan ada efisiensi juga dari pusat. Nah, apakah anggaran dari infrastruktur yang ada di Jawa Timur saat ini itu sudah cukup untuk menangani kerusakan jalan-jalan yang ada di Jawa Timur secara merata, Bu? Kalau menurut Ibu? Menurut undang-undang belum. Karena itu mestinya 40% dari total anggaran itu adalah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, dan infrastruktur itu kan tidak hanya jalan ya, ada sungai, ada jembatan. Nah, itu yang kami dari Komisi D selalu apa ya istilahnya bengak-bengok gitu. Bisa seperti mengingatkan mengingatkan bahwa ini adalah satu kebutuhan yang sangat krusial dan vital. Belum lagi sekarang cuaca yang sangat ekstrim. Sitok rong didandani sitok wis retak-retak itu. Satu belum diperbaikin, satu sudah kena bencana. Nah, itu yang seperti itu. Jadi tapi itu satu walaupun kadang-kadang Komisi D kira entek karena sidak satu laporan sana terjadi gini. Sudah sampai akhirnya dibagi gitu loh, karena kejadian itu kan di berbagai titik. Kalau kita bareng sono semuanya entek waktu nih, ya udah dibagi. Wilayah Mataraman ya bagiannya wong Mataraman. Yang turun yang ini wilayah Tapal Kuda sampai seperti itu, Pantura juga seperti itu gitu. Iya, ya bayangin aja ya, satu dewan ini dapilnya ada 5 kota, satu kotanya itu ada berapa kecamatan, berapa kelurahan, ada berapa RT RW gitu kan. Nah Ibu, tapi perjuangannya harus diakui. Harus diakui, apalagi sampai turun ke jalanan langsung gitu kan. Biar bagaimanapun yang megang kan bukan dewan, jadi eksekutif gitu loh. Betul, yang bagian berak-berok pokoknya. Ya kita menjalankan fungsi kita. Betul, menyuarakan suara rakyat. Nah, betul. Ibu kalau kita ngomongin soal jalan rusak di Jawa Timur ini kan sebenarnya sangat banyak sekali ya Ibu ya. Saya ingin tahu sebenarnya indikator yang dijadikan prioritas yang jalan mana yang harus diperbaiki duluan itu indikatornya apa Bu biasanya yang harus diprioritaskan? Jalan-jalan penghubung tadi antar satu daerah dengan daerah, dan yang paling penting adalah itu jalan ekonomi gitu loh. Jalan ekonomi, tapi kalau sudah di lapangan ya kadang beda. Gitu loh. Jadi kadang kita juga bingung gitu loh. Iki sing kudune seiso rodok dipending. Itu kan kudune rono sik gitu. Nah, tapi kan kita ini kan tidak bisa mengatur seperti itu. Kita ini kan sebatas mengawasi dan menganggarkan. Lah wis teko teknis gitu kan bukan kita. Jadi seperti itu. Berarti ketika mendapatkan laporan itu biasanya si laporan A terlihat parah gitu ya Bu ya, tapi ketika di lapangan ternyata berbeda. Karena mereka punya bisa. Karena kan mereka juga punya ini ya, punya ini sendiri, daftar sendiri. Nah, kadang daftar mereka kan tidak sama dengan daftar kita gitu ya. Ketika di media sosial lihat jalannya kok berlubang-lubang, ternyata lubangnya cuma 2 titik. Jauhnya berapa kilo gitu kan jadi. Oke ya, betul. Tapi kembali lagi nanti kalau sudah viral baru ya semua turun. Gitu. Ya sebenarnya kalau di viral ini tuh ada positifnya cepat ditangani, menjadi perhatian dan cepat ditangani. Betul. Negatifnya kadang netizen ini nggak ngerti jalannya itu apakah betul seperti itu atau enggaknya itu ya Bu ya, kadang itu ya. Baik. Berarti yang tahu ya yang langsung datang turun. Apakah ini benar-benar? Saya turun itu yang di Wakirlor. Yang jembatan itu kan viral. Nah, aku dihubungi salah satu media. Saya dimintain komentar. Sebentar, saya tak lihatnya dulu.
Terus baru saya komentar geger. Akhirnya saya turun, sidak turun. Nah, ya itu. Akhirnya semua turun. Tapi ya alhamdulillah waktu itu sudah ada kesepakatan untuk diperbaiki sharing antara kabupaten dan provinsi, tapi belum sempat terlaksana. Muncul yang namanya efisiensi. Aku ya terus bingung lah itu. Tapi sejauh ini persiapannya bagaimana? Karena kan ngebus sendiri mau ada hajatan juga kan Bu? Ya, sudah. Yang Wakir Lor itu sudah, jadi sudah dibikinkan jembatan darurat, tapi yang betul-betul safety. Kemarin itu kan tidak. Jembatannya ya syukur jembatan, sehingga yang sangat jadi gitu sangat membahayakan pengendara. Ya sekarang sudah jembatan darurat tapi safety. Nah, yang kita harapkan itu kan dibangun kembali jembatan seperti semula, yang semua bisa lewat, roda 4 bisa lewat untuk membawa hasil bumi, untuk membawa hasil ladang gitu. Tapi belum karena ada efisiensi ini. Surprise ya efisiensi ini. Luar biasa. Baik, Ibu, untuk langkah konkret saat ini yang sedang didorong oleh Komisi D agar pembangunan jalan tidak hanya cepat selesai, yang tadi kayak sempat bercerita tentang jembatan itu kan yang penting jadi dan cepat selesai, tapi juga berkualitas dan tahan lama, apa Bu dorongannya? Ya kita selalu ikut mengawasi bagaimana progres daripada UPD yang menangani gitu. Jadi biasanya ya mau memulai penganggaran kita rapat kerja. Setelah itu kita rapat kerja lagi, turun evaluasi seperti itu. Baik, terus untuk perannya masyarakat sendiri, apakah dari Dewan ini sudah sempat memberikan sosialisasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat? Nah ini yang belum dilakukan ya Ibu ya. Padahal kan sebetulnya kalau masyarakat itu diajak bicara, ya, sosialisasi, itu pasti mereka senang. Nah, kita dengan program-programnya Dewan yang ada namanya sosialisasi kan, sekarang kita punya, itu kita pakai untuk sosialisasi gitu ya. Jadi kalau ada persoalan ya tinggal pinter-pinternya Dewan itu, mestinya kalau di situ situasi dan kondisinya apa yang sedang menjadi kebutuhannya, itu kita gunakan untuk sosialisasi. Kita mendekatkan diri dengan masyarakat itu. Berarti tapi Bu, sebenarnya ada nggak sih Bu anggaran darurat gitu untuk perbaikan jalan? Ada, itu namanya tanggap darurat. Ada, tapi ya itu waktu itu saya juga berani bicara, pada saya dengan Pak Mesri turun langsung, kita berani berbicara untuk Wakir Lor ya, terutama itu karena kita juga tahu ada dana tanggap darurat yang bisa kita ajukan ke situ gitu loh. Ya dalam proses Ponorogo terjadi musibah, itu ada musibah yang seperti itu, dan juga ya efisiensi itu tadi. Akhirnya kita belum ini lagi ya, belum. Kalau yang dari provinsi, dari tanggap daruratnya sedang diupayakan untuk itu bisa, karena memang itu betul-betul menghubungkan dari Wakir Lor ke Wates, dari Wakir kemana-mana itu gitu. Jadi jalur pariwisata juga soalnya. Iya. Sering dilewatin ya? Iya, wisata soalnya. Oke. Ibu, ini kan kalau yang kita ketahuin itu banyak masyarakat yang bilang pemerintahan susah atau masih lambat gitu kan ya dalam penanganan infrastruktur atau jalan yang rusak itu tadi. Nah, kalau kayak gitu apakah bisa pemerintahan disalahkan secara hukum, Bu? Mestinya. Karena kan untuk ke situ itu kan melalui beberapa proses dan tahapan gitu ya. Kecuali kalau memang itu ada penyalahgunaan, itu bisa diproses secara hukum. Tapi kalau yang lain-lainnya itu kan ini juga satu lembaga gitu loh ya. Jadi
saya kira mudah-mudahan lah nggak sampai seperti itu gitu. Mudah-mudahan Ya. hanya lambat aja karena Ya, iya. banyak yang ditanganin, nggak cuma itu aja. Iya. Harus berbagi, bagi anggaran, bagi waktu, bagi tenaga. Iya, emang ya Jawa Timur masyarakatnya banyak gitu kan ya, Pol. Iya, Nah, iya. terakhir ini Bu, pesan dari Ibu selaku dari Komisi D kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga dan mengawasi fasilitas infrastruktur bersama. Monggo, mungkin bisa Jangan hanya disampaikan. masyarakat, Ajakan mungkin ya. Eksekutif juga. Eksekutif. Ya, gitu. Jadi bagi masyarakat, sekali lagi saya sangat berharap dan menghimbau bahwa masyarakat juga ikut mengawasi bahwa jalan itu kan ada kelasnya. Kalau yang melewati di situ itu melampaui batas kapasitasnya, yo meluo cawe-cawe. Jadi biar jalan yang dengan susah payah dibangun karena memang anggarannya terbatas, itu bisa tahan lama gitu. Contohnya di daerah-daerah hutan pinus dan lain sebagainya yang lewat truk pinus yang melampaui kapasitas itu kan juga merusak. Iya. Lah saya aja di depan rumah saya itu juga, rumah saya itu bukan jalan besar ya, tapi jalan alternatif. Kuwi lek enek truk gede-gede lewat ya tak cegat. Oh, lewat tuh, sampang ya. Ini benar-benar ras terkuat di bumi ini. Kalau ini. Loh, saya juga mengajak kepada warga gitu loh. Ojo menengahi. Kan ada ya satu sisi jalan wis apik-apik, terus moro-moro enek pembangunan drainase, pemasangan yudit, yang notabene dengan alat berat, loh itu kan yang rusak jalan. Nah, saya bilang, lek rusak dandanono loh ya, saya bilang gitu. Lah, terus seperti, nah ini yang kadang-kadang mesti disampaikan juga ke antar lembaga. Contohnya, wes jalan api-api, terus satu sisi ono Telkom atau PLN. Dandan jungkeli aspal lah ini tidak dikembalikan lagi. Lah inilah kadang-kadang perlu adanya koordinasi ojo sitoke setengah mati dandani sitoke mari ngono ditinggal gledak. Nah itu sangat memprihatinkan. Butuh kesadaran masyarakat juga. Kolaborasi masyarakat, OPD, eksekutif. Iya. Apalagi pengusaha juga pokoknya harus saling komunikasi ya Bu. Iya. Ya itu tadi dasarnya kalau kita merasa saling memiliki. Kalau kita tidak ya butuh ku kan sampai pekerjaan selesai. Gitu. Benar, jangan seperti jangan. itu. Nah, luar biasa. Dengerin ya teman-teman ya. Sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Wis mari yo dibenakno meneh. Iya. Ditaruh lagi aspal-aspalnya. Namanya bongkar pasang. Diperbaiki ya. Baik, terima kasih. Tak terasa waktu sudah cukup lama kita mengobrol ya Ibu ya. Ini kalau ngomongin lagi pasti banyak sekali yang mau diobrolkan. Tapi kami berterima kasih banyak kepada Ibu Atika yang sudah mampir ke podcast Kios Koran. Pulangnya hati-hati ya Ibu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kami tunggu kedatangannya. Terima kasih juga buat pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan podcast Kios Koran di Ngode Ngobrol dengan Dewan. Ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Bye-bye.